Assalamualaikum Dokter Anissa. Dokter Ame. Dokter Fahmi ini kayaknya wajahnya kelihatan ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASHOGI seri ke-37. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur alhamdulillah tiap hari Rabu sore saya Dr. Hairunisa yang akan memandu acara ASHOGI pada sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk para rekan sekolah dokter, SPOG, serta para guru-guru besar yang telah meluangkan waktu dan konsisten bergabung menjadi partisipan ASHOGI. Selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dan bertukar pengalaman bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara, kepada seluruh peserta kami harapkan dapat berinteraksi secara aktif, baik dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai diskusi ASHOGI sore ini, izinkan saya memperkenalkan dahulu 2 orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Adi Dharma Putra, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore, dokter. Sore. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Elfahmi Anziriani Nur Aziz, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Cengkareng. Selamat sore, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk moderator kita sore hari ini yaitu Dr. Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selamat sore, Dr. Sunyoto. Selamat sore, Mbak Hairunisa. Baik, untuk pembahasan dan diskusi seputar kanker serviks sebagai kanker ginekologi terbanyak, walaupun sudah ada metode screening dan pencegahannya rasanya tidak habis-habisnya. Termasuk salah satu pencegahannya adalah vaksinasi HPV yang rasanya masih menjadi topik yang menarik dan tidak ada tuntasnya bila dibahas dalam satu seri. Sehingga pada sore hari ini kita akan kembali berdiskusi lebih fokus lagi tentang A to Z tentang cara pemberian vaksin HPV. Namun sebelum memulai diskusi, kami akan mengundang Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASHOGI kepada Dr. Brahmana Askanda, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Dr. Sunyoto selaku moderator sore hari ini, sahabat-sahabat saya, Dr. Andi Dharma, kemudian Dr. Elfahmi. Saya juga terima kasih untuk Bu Sekjen, Dr. Tovan, kemudian tim Dr. Hairunisa, Dr. Dirama, dan Mbak Lucy. Dan khususnya partisipan yang setia mengikuti acara ASHOGI 15.30 setiap hari Rabu. Rasanya memang dari data kita banyak yang
selalu ikut ya. Jadi bukan hanya pertama ikut. Yang pertama ikut mungkin aja, tetapi banyak yang sudah selalu ikut tiap hari Rabu. Terima kasih banyak. Sore hari ini topiknya penting karena menyangkut clinical practice sehari-hari mengenai vaksin HPV. Nanti ditanyakan saja semua langsung ke pakarnya masalah cara pemberian. Misalnya missing dose, harus bagaimana, perlu booster kah? Yang ditanya-tanya oleh pasien kan banyak macam ya, kadang-kadang kita susah menjawabnya. Nah, kemudian bagaimana single shot, perkembangannya sampai di mana, dan lain-lain. Jadi dimanfaatkan, mudah-mudahan acara ini selalu dapat menambah wawasan kita, ujung-ujungnya pasien yang diuntungkan karena pelayanan kita menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan barokah acara ini dan lancar selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah diskusi Asogi yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita kepada Dr. Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih Dr. Khairunisa. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu Bapak yang terhormat, Bapak Ketua HOGI, kemudian Bu Sekjen HOGI, juga para narasumber, Dr. Andi Dharma Putra, dan Dr. Ustadz El Fahmi ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ustaz dan Dr. Sunyoto. Juga tentu saja tidak lupa menyapa pada seluruh partisipan yang dengan setia mengikuti acara ASHOG ini. Ini yang kalau tidak salah yang ke-37 hari ini ya. Selamat sejahtera dan salam sehat semuanya ya. Baiklah. Jadi pada sore hari ini kita akan membicarakan atau topiknya adalah mengenai A sampai Z ya, tentang pemberian vaksin HPV untuk dalam rangka pencegahan kanker serviks. Jadi sebagai kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 ini WHO telah merilis strategi global ya untuk mempercepat eliminasi kanker serviks yang merupakan suatu masalah bagi masyarakat banyak termasuk masyarakat kita di Indonesia. Harapannya adalah pada tahun 2030 itu hanya akan ditemukan 4 kasus kanker serviks per 100.000 wanita. Sebagai strategi ya adalah disebutkan sebagai triple intervention target ya. 90% gadis usia 15 tahun telah tervaksinasi, 70% wanita sudah terscreening ya, dengan tes yang high performance, misalnya dengan HPV test untuk usia 35 tahun dan 40 tahun. Kemudian 90% wanita yang teridentifikasi terkena prekanker serviks ataupun kanker serviks invasif menerima pengobatan dan perawatan yang adekuat. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai aja. Mungkin pada para narasumber dulu untuk mempresentasikan ya untuk bahan diskusi nanti. Ya. Yang pertama saya silakan Dr. Andi Dharma Putra dulu. Silakan Dr. Andi. Ya, baik Dr. Sunyoto, dan selamat sore semua teman-teman, Dr. Rahmana, Dr. Tovan, dan teman sejawat saya Pak Ustadz. Saya izin share screen.
Oke, sesuai dengan tema hari ini kita akan membicarakan tentang vaksinasi A to Z ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita bicarakan sebenarnya. Nah, terutama yang akan dibicarakan adalah mungkin teknik pemberian, terus kapan, bagaimana, dan tadi juga Dr. Brahma sudah menyampaikan 1 atau 2 dosis ya, atau 3 dosis ya, dan penelitian-penelitian yang ada. Nah, karena ini yang audiensnya dari berbagai kalangan, maka tentu ada beberapa slide yang saya simplifikasi. Nah, ini cerita tentang kenapa perlu vaksin. Ya, jadi kalau seperti kita ketahui adalah bahwa human papillomavirus itu adalah virus yang tersering yang ditularkan secara seksual ya. Ya, dan seperti kita juga sudah ketahui bahwa virus itu sampai saat ini sebenarnya belum ada obatnya ya. Dan data kedua menunjukkan bahwa sekitar 80% orang ya, terutama wanita pernah terinfeksi HPV dalam masa hidupnya. Ya, ini meningkat dibanding data-data sebelumnya yang menyatakan hanya 50%. Nah, HPV itu juga sebagiannya merupakan karsinogen pada manusia. Ya, sebenarnya ada 200 jenis, tetapi lebih banyak dia menginfeksi pada binatang dan hanya 40 tipe saja yang bisa kita perhatikan bahwa dia ditularkan melalui hubungan seksual dan dia berefek bisa sebagai kondilom acuinatum atau kanker serviks. Nah, selain itu HPV juga berefek pada kanker-kanker yang lain ya, seperti kanker penis, kanker orofaring, ya, kanker vagina, kanker vulva dan anus. Oleh sebab itu, penelitian tentang vaksinasi HPV ini ya sangat banyak. Nah, ini sebelum saya masuk pada vaksin HPV, tentunya teman-teman sejawat juga rasanya senang melihat bagaimana sejarah bahwa akhirnya vaksin itu bisa dipakai ya. Ya, pada tahun 1974 sampai 1976 dikeluarkan suatu paper yang menganalisa bahwa ada kemungkinan peran penting HPV itu sebagai penyebab kanker serviks, ya kan? Ya, pada tahun 1976 ya itu ditemukan koelositosis pada smear pada hasil pemeriksaan ya, yang ini adalah hubungannya dengan bahwa koelositosis itu ditemukan pada infeksi-infeksi virus ya. Nah, pada tahun 1983 sampai 1984 HPV 16 dan 18 ditemukan ya. Dan perannya pada kanker sebagai yang onkogen itu bisa diperlihatkan ya. Nah, pada tahun 1987 ada paper yang menyatakan bahwa studi yang menyatakan bahwa hubungan antara HPV secara infeksi HPV dan kanker serviks ya. Pada tahun 1991 ditemukan VLP. Ya, VLP itu ada virus like protein, salah satu bahan penting yang dipakai hingga saat ini ya sebagai dasar pembuatan vaksin. Nah, pada tahun 1999 dikeluarkan penelitian yang menyatakan bahwa HPV itu sangat berhubungan dengan kanker serviks ya. Dan pada tahun 2001, jadi nggak terlalu lama sebenarnya. Jadi kita yang usianya 40-50 tahunan sebenarnya tidak ketinggalan ya. Dikeluarkan publikasi atau studi inisial yang menyatakan bahwa virus like protein itu aman dan bersifat imunogesitas atau bisa merangsang imunologi dan dipergunakan sebagai vaksin. Nah, pada tahun 2006, 2007, dan 2014 berturut-turut ya, itu dikeluarkanlah vaksin pertama kanker serviks yang tahun 2006 itu Gardasil ya, bivalen, tahun quadrivalen ya, tahun 2007 itu Cervarix ya, bivalen, dan tahun 2014 itu adalah Gardasil 9 ya. Ya, atau kita sebut nonavalen ya. Dan ini adalah mekanisme dasar bagaimana sebenarnya secara imunologi tubuh itu sebenarnya bisa melakukan pencegahan terhadap infeksi virus ya. Kita lihat di sini, ini ada beberapa antibody yang kita sebut neutralizing antibody, ya, neutralizing antibody ya. Yang hitam ini yang
bersifat non neutralizing antibody. Jadi susah bicaranya ya. Jadi kita lihat bahwa pada slide ini tidak semua itu sebenarnya bahwa neutralizing antibody ini dia bisa mencegah kanker ya. Jadi pada yang ini yang lebih coklat ini dia bisa dicegah setelah dia berikatan dengan yang kita sebut HSPG pada membran basal ya, itu suatu protein ya. Nah, kemudian di sini diperlihatkan juga bagaimana peran dari L1 dan L2 ya. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya L1 itu atau kapsid L1 itu bersifat mayor dan L2 itu bersifat minor. Tetapi L2 selama ini tidak dipakai ya sebagai salah satu bahan pembuat vaksin karena dia secara natural dia tidak menghasilkan antibodi yang cukup kuat, tetapi secara kalau dipakai sebagai bahan untuk pembuatan vaksin, dia hanya memberikan penguatan antibodi yang tidak terlalu tinggi. Ya, tetapi dia lebih spesifik. Jadi ada juga kelebihannya. Nah, kalau L1 ini dia lebih major dan dia menghasilkan penguatan antibodi yang tinggi. Ya. Ada dua cara pembuatan vaksin, yaitu dengan menggunakan eukaryotic system dan prokaryotic system ya, tapi ini sangat teknis ya, sehingga dari cara ini didapatkan L1 protein yang monomer, kemudian pentamer, kemudian hasilnya adalah yang disebut virus-like protein. Jadi dia seperti bentuk-bentuk virus yang dikenal oleh antibodi tubuh sebagai benda asing atau virus ya. Nah, dari sana berkembang selanjutnya bahwa banyaklah tipe-tipe virus itu yang bisa menginfeksi manusia, tetapi dari 40 itu yang banyak diperiksa adalah 15 saja sebenarnya ya. Jadi tipe HPV itu ternyata juga dibagi dua, ada yang high risk dan low risk. Yang risiko rendah itu dia tidak mengakibatkan kanker, tapi mengakibatkan yang kita sebut kultur kelamin ya. Dan dia bisa di kelamin tentu juga bisa juga di saluran nafas. Sementara yang risiko tinggi itu mengakibatkan kanker. Nah, menarik di sini kenapa diurutkan 16, 18, 31 sampai 68. Ternyata dari penelitian didapatkan bahwa 16, 18 itu hampir didapatkan pada semua jenis kanker serviks ya dalam persentase yang tinggi. Dan dianggap bahwa virulensinya itu tinggi sekali ya. Maksudnya kalau diambil persentasenya terhadap tipe-tipe yang lain 16, 18 itu persentasenya paling banyak ya. Nah, menjadi masalah adalah ternyata pola infeksi risiko tinggi ini sedikit berbeda di berbagai negara termasuk Indonesia. Walaupun 16-18 tetap mengambil porsi terbanyak, ya. Sementara yang tipe-tipe lainnya belum tentu sama. Nah, problemnya adalah nanti kalau antivirus atau vaksin yang masuk itu yang tipenya banyak ya, mungkin 9, mungkin lain hari ada 15 ya. Tapi tipe virus yang umumnya di negara tersebut tidak sesuai, itulah yang problem ya. Mungkin nanti bisa kita masukkan pada sesi diskusi. Ini adalah gambaran tipe virus yang bisa dicegah dengan vaksinasi, yaitu ada bivalen, quadrivalen, dan ada nonavalen ya. Jadi yang 9-valen ini 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58 itu agak sedikit berbeda dengan virus yang ada yang umumnya ditemukan di Indonesia di luar 16-18. Oke, saya kira kita sudah banyak memakai bivalen dan quadrivalen. Di awal-awal kita paling banyak mungkin memakai bivalen, kemudian karena bivalen sudah sulit ditemukan di pasaran menggunakan quadrivalen. Ya. Nah, ini adalah serokonversi dari penggunaan vaksin tersebut. Ternyata serokonversinya itu dia bisa menghasilkan antibodi yang cukup tinggi sehingga dia bisa berakibat proteksi pada tipe virus yang ada pada vaksin yang dimaksud ya. Yang dimaksud itu tentu ada yang quadrivalen, ada yang nonavalen ya. Nah, bagaimana vaksinasi di Indonesia? Di Indonesia sendiri sebenarnya sejak vaksin ini dikeluarkan ya tahun 2006, 2007 juga sudah mulai dikenalkan dan sudah mulai banyak dipakai di tempat-tempat praktek
yang private ya, tetapi tidak bisa belum dipakai secara nasional ya. Nah, Prof. Andri mengatakan dan banyak literatur juga mengatakan bahwa sebenarnya yang ideal itu screening. Jadi kalau kita screening, kita dapatkan kasusnya, kita obati, dan semuanya harus diobati seperti target WHO. Tetapi screening itu di beberapa negara termasuk Indonesia hanya 5%. Dan dia tidak menjadi ideal karena targetnya adalah 70%. Ya, jadi susah, apalagi mau mencapai 90%. Maka harus di Swiss pada program pencegahan. Nah, pencegahan itu akan lebih baik kalau dia tertuju pada yang spesifik dan target dari yang akan divaksinasi itu dalam jumlah tidak terlalu besar ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa target itu di Indonesia menyasar anak perempuan kelas 5 dan kelas 6 SD dengan jarak 1 tahun dan 2 kali vaksinasi. Dan itu dimasukkan dalam program BIAS ya. Dan di Indonesia sendiri mulai tahun 2023 atau 2024 nanti akan menjadi program nasional dalam program BIAS. Inilah perjalanan vaksinasi di Indonesia ya, yang vaksinasi di program vaksinasi anak sekolah tadi itu dikenal sebagai demonstration program dan sudah dikerjakan di kota-kota yang saya tulis slide-nya di sini. Nah, bagaimana dengan dosis ya? Awalnya vaksinasi ini mendapat lisensi untuk 3 dosis. Tetapi 2014 WHO mulai mengubah rekomendasinya dengan pemberian menjadi 2 dosis saja dengan interval 6 bulan sampai 1 tahun pada anak dengan usia 9 sampai 14 tahun. Tetapi akhir-akhir ini ada rekomendasi dari yang kita sebut ini ya, SAGE ini merekomendasi perubahan jadwal vaksinasi dari penelitian sudah cukup banyak juga bahwa dia dapat diberikan 1 atau 2 dosis ya pada umur 9 sampai 20 tahun dan 2 dosis saja pada usia 21 tahun ke atas ya dengan interval 6 bulan, tetapi beberapa penelitian menyatakan intervalnya bisa 1 tahun. Nah, ini adalah jadwal pemberiannya ya. Kita lihat bahwa ada sedikit perbedaan, ada beberapa vaksin antara bivalen atau quadrivalen ya. Nah, ini adalah vaksinasi untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Ya, kita bisa lihat pada pasien-pasien imunokompromis ya, pada infeksi HPV dan dosis yang direkomendasinya. Dan beberapa penelitian juga menjelaskan vaksinasi pada mereka-mereka yang pada laki-laki ya. Nah, di sini kita bisa mengacu bahwa secara ringkas bahwa pada mereka-mereka yang ada imunokompromis ada kelainan lain tetap bisa diberikan 3 dosis. Nah, ini adalah cara pemberiannya. Cara pemberiannya itu ini adalah sederhana ya, intramuskuler ya, intramuskuler. Bahkan teman-teman semua tahu bahwa dia sedikit tidak lurus dan masuk ke dalam regio otot ya, langsung, dan pemberiannya harusnya tusukannya harusnya 90 derajat ya. Hampir tidak ada kontraindikasi pada pemberiannya kecuali alergi tentunya ya. Kemudian kehamilan ya, kehamilan sebenarnya dalam penelitian pada binatang juga dia tidak mengakibatkan teratogenik, tetapi tetap hampir semua obat ya tidak ada penelitian dalam kehamilan pada manusia. Ini adalah kejadian ikutan atau KIPI ya. Kejadian ikutan yang paling banyaknya adalah nyeri. Saya kira itu slide dari saya, mungkin kebanyakan, mungkin dari Dr. Elfahmi ada. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Andi Dharma Putra yang telah mempresentasikan demikian lengkap ya, mulai riwayat vaksin itu sendiri, kemudian macam-macam vaksin sampai pada cara pemberiannya. Selanjutnya mungkin dari Dr. Elfahmi akan memberikan juga presentasi. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita di setiap Rabu petang dengan tema ASHOGI ini akan merupakan satu amal jariah yang tentunya akan menjadi bekal kita ketika akan pulang nanti. Amin. Ya, silakan. Apa yang dipresentasikan Dr. Andi Dharma Putra tadi, Dr. ADP itu sudah sangat lengkap sekali. Saya hanya menambahkan atau mungkin ada sedikit mungkin yang belum
disampaikan akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Kok nggak ada suaranya ya? Termute sepertinya, Prof. Termute Dr. Dr. Elfahmi, Elfahmi. suaranya nggak ada. Ke-mute. Mungkin admin bisa Ya, membantu. oke. Coba tolong dicek. Tidak masuk. Ya, dicek dulu materinya. Saya kira Nah, dari sudah kedengaran sekarang. ya. Presentasi materinya tadi. Ya, ini. Mau dibantu, dokter maaf mau dibantu share Ya, screen. saya kirimkan screenshot ininya. Ada dari sini enggak? Hilang lagi suaranya, hilang lagi. Hilang lagi. Oh iya, coba. Ada. Iya. Halo? Udah jelas? Ya, ya, silakan. Lanjut. Ya. Saya kira tentang sama dan menyangkut masalah vaksinasi kanker serviks yang merupakan satu upaya kita untuk melakukan pencegahan kanker serviks di Indonesia tentunya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh Prof. Andri insya Allah menjadi suatu program nasional. Ya, saya kira seperti yang disampaikan tadi Dr. ADP bahwa dalam kehidupan ini memang infeksi HPV ini bisa terjadi pada 80% wanita dengan 50% yang mempunyai potensi untuk bisa menjadi CA cervix dengan terjadinya infeksi HPV tentunya yang high risk yang kita kenal. Persentase ini cukup tinggi. Kalau kita tidak lakukan pencegahan dari awal, tentunya akan menjadi suatu ledakan CA cervix pada masyarakat tentunya. Ya. Ini, ya. Terus kita lihat bahwa kejadian kanker serviks ini sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan kasus yang lain, dan 93,5% yang penyebabnya adalah HPV dengan keterpaparan dan infeksi dengan HPV tipe 16 atau tipe 18 yang banyak kita temukan itu lebih dari 70%. Jadi pada tingkatan semakin dia menjadi suatu invasi CA seperti pada CA cervix sendiri dibanding dengan cervical intraepithelial neoplasia, maka kejadian infeksi HPV tipe 16-18 ini menjadi sangat tinggi. Ya. Ini, ya. Yang kita lihat ya, saya sampaikan tadi dibandingkan dengan vulva, vagina, anus, orofarinks ataupun MOT yang penyebabnya juga dari HPV. CA cervix ini potensinya atau keterpaparannya atau penyebabnya adalah human papillomavirus. Nah, jadi kalau kita lihat dari pemeriksaan pap smear abnormal, mungkin keterpaparan ada 25%. Ketika dia menjadi SIN1 meningkat menjadi 27,5%. Demikian pula pada SIN2 dan pada kanker serviks hampir dapat ditemukan HPV tipe 16, tipe 18 ataupun tipe lainnya yang merupakan kelompok high risk daripada human papillomavirus. Ada beberapa mode transmisi, ya, oral seks, perianal, kemudian adanya digital intercourse ataupun anal intercourse yang sekarang memang ada perubahan pada pola kehidupan masyarakat. Adanya dekadensi moral sendiri sangat terkait dengan
bagaimana perilaku seksual masyarakat yang mengundang infeksi HPV itu lebih tinggi. Ya. Nah, kita ketahui bagaimana yang normal, kemudian SIN1, SIN2, SIN3 kemudian menjadi kanker serviks. Ya. Kita ketahui bersama pada normal ataupun subklinik dengan HPV infection, kita masih bisa lakukan primary prevention. Pada tingkat selanjutnya pada SIN1, SIN2 ataupun SIN3 ya kita harus lakukan screening. Kemudian dari situ akan kita tentukan apakah kita lakukan treatment dulu, kemudian kita kembali vaksinasi kalau masih memungkinkan kita mempertahankan serviksnya. Ya, ini sama kita ketahui bagaimana kalau terjadi infeksi pada normal epithelium, kemudian adanya infeksi pada low-grade squamous intraepitheliation, kemudian pada high-grade squamous intraepitheliation pada SIN2 dan SIN3 dan menjadi kanker serviks. Sehingga perjalanan dari progresi mulai dari awal terjadinya infeksi HPV sampai terjadinya proses kanker serviks tersebut tidak lepas dari akibat infeksi dari HPV ini sendiri. Nah, kalau kita lihat bagaimana menembus mulai infeksi awal, kemudian menembus squamous layer, parabasal, sampai pada membrana basalis oleh protein-protein yang terdapat pada HPV itu sendiri, baik early protein maupun pada late proteinnya. Bagaimana replikasi yang diakibatkan atau distimulasi oleh E6 dan E7, ya, DNA replication. Kemudian bagaimana terjadinya infeksi basal oleh 1 dan E2, bagaimana begitupun pada protein-protein yang lain dari HPV ini sendiri mempunyai potensi atau mempunyai fungsi yang berbeda dan saling menunjang sehingga terjadinya infeksi itu sendiri. Nah, kita lihat pada awal, kemudian pada kondisi terjadinya proses malignan daripada kanker serviks ini sendiri. Nah, human papillomavirus, kita kenal bahwa penyebab dari sel serviks tersebut 97 bahkan mungkin dikenal 98%, di atas 90% adalah human papillomavirus. Ada beberapa kelompok yang low risk pun yang high risk, ya. Kelompok yang HPV tipe 18 ini sering berikatan dengan HPV tipe lain, begitupun 16. Tapi kedua tipe ini, baik 16 maupun 18, adalah tipe yang sangat atau mempunyai virulensi yang sangat tinggi, sehingga terkadang tidak membutuhkan tipe yang lain untuk bisa dapat menginduksi terjadinya kanker serviks. HPV tipe 16 nampaknya lebih dominan, kemudian diikuti dengan HPV tipe 18, tipe 45, dan tipe yang lainnya. Sehingga kita mempunyai gambaran bahwa memang kanker serviks ini penyebab yang paling utama adalah adanya infeksi daripada human papillomavirus. Nah, di Indonesia sendiri juga sama, bahwa penyebabnya adalah pada tipe 16, tipe 18, ya. Ada variasi pada tipe 52 dan tipe 45. Nah, walaupun demikian, 98% wanita tetap masih bersifat seropositif terhadap HPV 16 dan 18 sampai kira-kira 6-4 tahun. Sehingga memang sangat dibutuhkan adanya satu upaya pencegahan yang aktif untuk mencegah virulensi daripada HPV baik tipe 16 maupun tipe 18 ini. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan saat ini, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita dalam kehidupan yang serba bebas dengan media sosial, dengan bermacam-macam pola kehidupan dalam masyarakat yang tentunya menjadi potensi penularan daripada HPV ini yang sangat tinggi. Nah, ya kita lihat bahwa ada beberapa vaksin, ya, yang
kenal yang kemudian menjadi upaya untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Ada yang dengan bivalen maupun yang dengan quadrivalen. Kita akan mengelompokkan pada dua kelompok secara pada awalnya, bahwa ada dua kelompok yang seksual exposure-nya tidak terjadi atau belum melakukan satu intercourse seksual, itu bisa langsung kita lakukan vaksinasi. Tetapi pada kelompok yang sudah melakukan seksual intercourse itu sebaiknya kita lakukan screening untuk melihat apakah ada masalah pada serviks sendiri ataukah masih kelihatannya negatif dengan perubahan yang mengarah ke sel serviks. Kalau dia masih negatif, bisa kita berikan langsung vaksinasi, dan kalau memang ada masalah, ada SIN1 ataupun SIN2, mungkin kita lakukan dulu penanganan treat sebelum kita kembali untuk melakukan vaksinasi apabila tidak lagi terdapat infeksi yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, kita kenal ada Gardasil, Ceparix, dan Gardasil 9 Valen yang kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Andi Dharma Putra secara lebih lengkap. Nah, dari jurnal USA dikatakan bahwa vaksin HPV 9 Valen ini dikembangkan dengan Saccharomyces cerevisiae dari jamur, sehingga bersifat kontraindikasi pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap infeksi jamur. Ini merupakan catatan mungkin yang kemudian akan dilakukan beberapa penelitian-penelitian di negara kita. Pada pasien dengan penyakit akut sedang atau berat, yang seperti dikatakan tadi Dr. ADP, memang vaksinasi harus ditunda sampai gejala penyakitnya tersebut membaik. Tetapi penyakit yang ringan, diare, infeksi saluran pernapasan, yang disertai demam, ataupun tanpa demam dengan kondisi penyakit ringan, itu bukan merupakan suatu alasan untuk melakukan penundaan vaksinasi. Nah, bagaimana proses antibodi kemudian menangkal terjadinya infeksi virus baik di daerah permukaan sel maupun pada membrana basalis, tadi sudah dijelaskan secara lengkap. Namun kalau kita lihat, begitulah antibodi atau vaksin yang diberikan ini akan merangsang antibodi dari serum. Antibodi inilah nanti yang bekerja untuk menghambat perlekatan dari virus ini ke dinding sel atau membrana basal sel. Cara vaksinasi HPV, beberapa pada jurnal yang kami temukan, ini ada beberapa pola yang disampaikan, namun memang yang direkomendasikan adalah cara intramuskular. Human papillomavirus HPV ini diberikan secara intramuskular. Sama yang dikatakan tadi dengan pemberian dengan sudut 90 derajat pada bagian deltoid dengan atas atau anterior paha bagian atas. Namun dikatakan lebih baik pemberiannya pada lengan atas, pada deltoid. Ya, bagaimana bekerjanya tadi sudah dijelaskan. Ya, dia masuk kemudian cegah, dan injeksi vaksin secara intramuskular, vaksin akan mengindukasi respon imun adaptif yang dijelaskan dengan gambar tadi. Eksudat yang disebabkan oleh cedera jaringan pada epitel dapat membawa antibodi ke membrana basal, dan endositosis ke dalam sel basal epitel dicegah oleh antibodi yang menetralkan virus HPV tersebut. Vaksinasi HPV ini ada yang bersifat profilaksis ataupun terapeutik. Ini sebagai tambahan bahwa yang profilaksis dapat mengaktifkan limfosit responsif terhadap sel yang terinfeksi virus. Sedangkan yang pada terapeutik ini akan menyebabkan perubahan pada lingkungan sitokin lokal dan atau dapat meningkatkan stimulasi limfosit T penghasil gamma interferon kalau diberikan secara terapeutik. Cuman yang kita kenal adalah mencegah terjadinya kanker serviks. Pemberian secara intradermal, efek sampingnya lokal eritema, pembengkakan, pimnas, gatal, dan perubahan warna. Ini lebih sering terjadi dibandingkan pemberian intramuskular, sehingga
pemberian intramuskuler yang dinyatakan lebih aman dan lebih rekomendasikan pemberian vaksinasi dengan intramuskuler. Noval pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan membandingkan vaksinasi intralesi dan intramuskuler. Hasil menunjukkan 18 dari 22, jadi 81,8% pasien divaksin secara intralesi dan 63,3% pasien yang divaksin secara intramuskuler sembuh dari WOLS. Tapi pada kelompok HPV yang low-risk yang mengakibatkan terjadinya kondiloma. Rasa gatal dirasakan lebih banyak pada kelompok vaksinasi secara intralesi, sehingga mereka juga tetap memilih pemberian intramuskuler dibandingkan pemberian tersebut. Saya kira satu pesan yang sangat penting bahwa satu pasangan insya Allah saling setia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di akhir ini saya sedikit akan menyampaikan ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi innallaha la yastahi ayyadina masalam wa dariballahu masalam. Jadi Allah tidak segan-segan memberikan perumpamaan yang lebih kecil seperti nyamuk, bahkan lebih kecil lagi, dan itulah kita kenal dengan virus human papillomavirus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fahmi dan Dr. Andi Dharma Putra yang telah menyampaikan banyak hal tentang vaksin HPV ini. Namun demikian mungkin masih ada hal-hal yang terlewatkan atau kejadian yang sehari-hari yang masih menjadi pertanyaan. Maka kita mulai dengan diskusi. Saya persilakan untuk para partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung dengan mengangkat tangan atau menulis ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah tertulis. Sudah ada 4 pertanyaan, dokter. Halo? Ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, saya bacakan dulu aja ya, pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama adalah dari Dr. Haryana Rutama. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, apakah pemberian vaksin HPV juga dianjurkan pada pria? Pada seorang wanita yang sudah pernah berhubungan seksual, apakah pemberian vaksin HPV masih efektif dalam pencegahan karsinoma cervix? Kemudian pertanyaan berikutnya, lebih efektif mana dibanding pap smear rutin atau tetap dilakukan keduanya saja? Apakah vaksin HPV juga perlu booster setelah dosis lengkap? Silakan Dr. Andi atau Dr. El Fahmi. Saya dulu nanti Dr. Andi melengkapi ya. Ya. Boleh. Ya. Silakan. Jadi, silakan. Memang vaksinasi merupakan suatu upaya pencegahan yang paling utama. Kita kembali lagi tadi bahwa screening itu adalah hal yang kalau bisa itu dilakukan dulu, karena itu yang paling utama tentunya pada pasangan yang sudah melakukan kontak seksual. Karena dari screening sendiri itu kita akan dapat gambaran apakah wanita yang dimaksud atau pasien yang dimaksud atau subjek yang akan mendapatkan vaksinasi ini masih dalam kondisi yang bisa diberikan langsung vaksinasi atau memang harus dilakukan treatment dulu karena mungkin sudah terjadi perubahan pada sel-sel di serviks. Mungkin sudah ada proses yang mengarah ke keganasan, ya. Namun bisa dilakukan terapi bersifat terapi pada tahap dini. Yang kedua, apakah pada pria? Pada pria nanti Dokter ADP saya lihat ada tadi penyajian tentang pria. Ya, silakan. Memang sekarang menjadi dulu waktu kami masih pernikahan dulu belum disebutkan, tapi dengan perubahan-perubahan seksual yang berlaku di masyarakat kelihatannya sudah berdampak. Pernah kami tanyakan kelihatannya belum ada manfaatnya, namun beberapa laporan terakhir memberikan persetujuan bahkan dilakukan treatment vaksinasi tersebut pada kelompok pria. Kemudian untuk booster, kalau sudah lengkap pemberiannya, biasanya dilakukan untuk melihat dulu, menurut saya dinilai dulu kadar antibodi HPV-nya. Kalau memang sangat rendah, ya baru diberikan
booster. Tapi kalau memang masih baik, saya kira tidak perlu. Tetapi itu masih terbatas dalam penelitian. Beberapa negara yang telah memberikan vaksinasi HPV itu saya kira sudah cukup sempurna. Bahkan sekarang kalau kita lihat pemberiannya hanya cukup dengan 2 kali pemberian interval 6 bulan. Berarti dengan pemberian 2 kali itu pun sudah diyakini bahwa hasilnya sudah sangat baik. Saya kira itu mungkin dari saya. Silakan. Atau begini, Dr. Evami, apakah mungkin kalau kita melihat vaksinasi pada COVID kemarin, Ya. vaksin ketiga itu merupakan booster. Apakah di dalam hal vaksinasi HPV ini yang ketiga sudah juga bisa dianggap sebagai booster ya? Dan kalau ingin melihat antibodinya, kapan dilakukan pemeriksaan kecukupan antibodinya? Kalau yang kita ketahui dulu, ya memang pemberiannya pertama 0, kemudian 2, kemudian 6, atau pemberiannya dalam 1 tahun kita berikan 3 kali. Kalau kita melihat bahwa pemberian yang ketiga dalam 1 tahun itu disebut booster, setelah dianggap cukup 2 kali, yang ketiga itu adalah booster, mungkin bisa seperti Tapi mungkin yang dimaksud booster untuk beberapa tahun kemudian, mungkin 5 tahun kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan pap smear, tim prep, hasilnya negatif, apakah perlu diberikan vaksinasi? Kalau hal itu akan dilakukan, barangkali baiknya ya dihitung dulu antibodi HPV-nya. Cuman kan itu mungkin masih belum bisa dilakukan di negara kita. Atau mungkin ada pendapat yang lain dari Dr. ADP. Sepengetahuan saya itu yang saya ketahui sampai saat ini. Ya. Baik, silakan Dr. Andi Dharma mungkin. Terima kasih Dr. Evami, Dr. Sunyoto. Jadi pertanyaan soal pada pria tadi ya. Jadi pria itu sebenarnya vaksinasi HPV itu di beberapa negara diberikan. Ya. Di beberapa negara tidak diberikan. Ya. Kemudian ini datanya begitu. Ya, nah terdengar keras? Halo? Iya, iya. Kemudian di negara-negara yang diberikan tentunya effort yang harus dikerjakan itu double ya. Jadi seperti Australia kan diberikan ya. Jadi kira-kira 50% target vaksin itu adalah laki-laki tentunya ya. Nah, jadi kemudian dilakukan penelitian seberapa besar peningkatan efektivitas pencegahan kondiloma acuminatum dan CIN2+ ya pada kasus-kasus yang ada. Dan berdasarkan pertimbangan itu akhirnya beberapa negara tidak memberikan karena selisihnya itu tidak terlalu jauh ya, selisihnya tidak terlalu jauh. Jadi tidak diberikan karena masalah cost efisien negara saja ya. Yang misalnya tadi kalau Indonesia targetnya 2 juta ya jadi 4 juta ya, ternyata efektivitas pencegahannya tidak terlalu jauh jika diberikan pada laki-laki, pada perempuan saja. Ya, terus hal kedua adalah pada zaman dahulu itu target vaksinasi itu sebenarnya adalah kanker serviks dan kondiloma acuminatum. Ya, terutama pada yang bivalen adalah kanker. Nah, terus diteliti juga pada organ-organ lain di luar serviks. Ternyata organ-organ di luar serviks itu tidak berkorelasi 100% seperti pada serviks. Nah, jadi pemberiannya karena dia tidak 100%, ada yang 30%, ada yang 60% ya. Ya, jadi pemberiannya belum sangat diperlukan seperti pada serviks yang korelasinya 100%. Itu pertimbangan Dr. Sunyoto. Ujung-ujungnya adalah akhirnya adalah kebijakan negara. Maka banyak negara termasuk Indonesia memberikannya hanya untuk perempuan dan dibatasi wanita ya hanya pada wanita, dibatasi lagi untuk cost effective atau efisiensi biayanya pada kelas 5 dan kelas 6 SD. Tapi ada negara lain yang memasukkan program juga dalam pemberian pada pria, Dr. Andi? Ada seperti Australia contohnya. Oh, ada ya? Iya. Baik. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Dr. Elizabeth Liga. Izin bertanya, dokter, bila pasien kita berikan 3 dosis dalam perjalanan saat dosis ketiga, pasien tidak datang untuk vaksin dan baru datang 6 bulan kemudian, apakah kita bisa berikan dosis ketiga ataukah harus diulang mulai awal lagi? Terima kasih. Jadi dia sudah 2 dosis, kemudian yang ketiga dia tidak datang pada waktunya, datangnya 6 bulan kemudian.
Silakan Dr. Elfahmi. Ya, sekarang kalau kita lihat rule yang saat ini, justru pemberiannya di atas 21 tahun cukup 2 kali dengan interval 6 bulan. Kalau ikuti pola yang lama yang 0, 2, 6 atau 0, 1, 6, yang 6 dia tidak datang, kemudian datang berikutnya masih dalam 1 tahun itu, saya kira nggak apa-apa kalau diberikan aja. Tetapi kalau saat ini ya cukup sudah 2 kali, saya kira sudah cukup, karena toh tidak berbeda secara bermakna atas pemberian dengan interval 6 bulan 2 kali dan pemberian 2 dosis dan 3 dosis. dosis interval 6 bulan. Jadi kelihatannya yang ditekankan itu pemberian pertama dan pemberian kedua dengan interval 6 bulan tersebut. Nah, kalau dia memang terlambat datang, ya mungkin pada waktu datang nggak usah diulangi dari awal, cukup diberikan sekali pemberian saja, masih dalam 1 tahun pemberian vaksinasi tersebut. Ya saya kira itu dari saya, mungkin Dr. ADP, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin Dr. Andi ya, sudah sama saja. Ya. Jadi kalau melihat ya keilmuan sekarang, tentu penelitian yang banyak adalah mengarah pada dosis sekecil dan frekuensi sedikit mungkin. Ya. Sedikit mungkin. Efektivitas biaya mungkin. Baiklah, saya lanjutkan pertanyaan berikut dari Dr. Randy Nurrizaldi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada kedua Pak Menteri, salah satu prasyarat sebelum vaksin HPV harus melakukan IVA test. IVA test saja atau dengan HPV DNA. Mengenai kosnya, Dok, menjadi cukup mahal. Benar sekali. Iya. Belum lagi dengan 3 dosis vaksin HPV. Dan mengenai rekomendasi batasan usia vaksin HPV 50 tahun, bagaimana jika tetap diberikan kepada golongan berisiko, seberapa persen perlindungannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. ADP, silakan. Ya, jadi konsep dari biomolekulernya saja yang saya berikan. Jadi vaksinasi itu kan tujuannya merangsang antibodi. Ya, antibodi itu tujuannya untuk mencegah infeksi pada sel. Nah, pada mereka yang selnya sudah terinfeksi, apalagi sudah berubah menjadi lesi prakanker atau kanker, maka antibodi yang dihasilkan itu sudah tidak efektif. Ya, misalnya ada sel sebesar ini gitu ya. Ya, ada serviks sebesar ini. Sel yang sudah berubahnya ada di ujung. Masih ada. Ya, sel-sel yang lainnya masih efektif sebenarnya untuk dicegah. Tapi yang ini yang udah berubah menjadi ada lesinya, itu tidak efisien lagi, tidak efektif. Tetap akan berkembang menjadi kanker. Itu sebabnya isunya adalah jangan sampai kita memberikan vaksin, terus pasiennya komplain, bukan pasien maksudnya yang diberikan vaksin komplain, kankernya tetap terjadi. Ya, itu pertanyaan yang sama mungkin akan ada nantinya, itu pertanyaan bagaimana kalau sudah divaksin HPV, ya, jadi di bawah 26 tahun, apalagi di bawah 14 tahun, karena dia belum kontak, ya, itu hasil antibodinya akan efektif atau akan tinggi titer antibodi yang dihasilkan. Optimal. Ya, dan akan bisa di-maintain dalam jangka yang panjang. Nah, penelitian imunologi pada semua pasien yang divaksin, ternyata pada usia yang lebih tua, titer antibodi yang dihasilkan itu tidak tinggi lagi. Ya, jadi efektivitasnya itu dianggap bahwa mungkin tidak cukup. Itu yang pertama ya. Yang keduanya alasannya adalah bahwa telah terjadi infeksi yang natural, menghasilkan antibodi juga yang mencegah. Ya, maka terjadi 2 kubu, ada yang merekomendasikan pemberiannya pada usia di atas 26 tahun, ada juga yang tidak. Tetapi kubu yang paling banyak adalah yang diberikan itu tidak apa-apa sebenarnya, ya, apalagi kebanyakan orang atau wanita, apalagi di daerah-daerah Muslim, mungkin dia belum kontak secara seksual. Nah, ada negara yang membebaskan berapa umur saja boleh diberikan, ada yang membatasi.
Ada yang batasi 45, ada yang 55. Dan Indonesia pada kesepakatan pertemuan antara anak, penyakit dalam dan Obgyn, kira-kira 15 tahun yang lalu, itu diputuskan kita dibatasi pada umur 55 tahun. Pemberian setelahnya atau berkisar antara 45 sampai 55 itu antibodi yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Itu sebabnya kenapa tidak direkomendasi lagi. Begitu Dr. Sunyoto. Mungkin Dr. Elfahmi bisa menambahkan. Baik, Dr. Elfahmi mungkin ingin menambahkan, silakan. Saya kira memang kita kembali bahwa screening itu menjadi hal yang paling utama pada kelompok-kelompok yang sudah berkeluarga atau sudah menjalani intercourse seksual. Karena dari screening itu sendiri kita akan mendapat gambaran apakah memang pada pemeriksaan tersebut belum terjadi proses perubahan sel ke arah karsinogenesis, belum terjadi kanker serviks, atau mungkin sudah terjadi kanker serviks. Seperti katakan Dr. ADP tadi, antibodi yang diberikan itu tidak akan efektif karena sudah ada proses kanker yang terjadi pada serviks tersebut. Kalau dibandingkan antara IVA test dan HPV DNA test, memang ini sangat jauh berbeda. Memang yang kalau kita melihat akurasinya ya pemeriksaan HPV DNA test itulah yang paling utama karena akan kita lihat apakah ada infeksi HPV risiko tinggi pada kasus tersebut. Tapi biasanya tidak dilanjutkan setelah kita melakukan pemeriksaan awal. Hasil pemeriksaan IVA test kalau misalnya positif serta-merta ikuti dulu apakah itu oleh karena infeksi biasa ataukah memang karena ada infeksi HPV high risk yang harus dilakukan treatment sebelum dilakukan vaksinasi. Nah, itu yang menjadi menjadi hal yang sering kita lakukan di dalam klinik. Kemudian kalau menyangkut masalah umur, saya kira sama yang dijelaskan tadi. Memang konsensus kita di Indonesia sampai umur 55 tahun, walaupun dikatakan efektivitasnya di atas umur 45 tahun itu tidak terlalu signifikan. Namun screening itulah yang paling utama untuk meyakinkan kita apakah ada perubahan pada sel-sel tersebut atau masih dalam kondisi normal. Sehingga pemeriksaan di puskesmas ataupun di RSUD tentang dengan IVA test ataupun pap smear, saya kira jangan malas melakukannya, harus rutin melakukannya pada kelompok-kelompok yang memang harus kita lakukan screening. Saya kira itu barangkali Dr. Sunyoto. Ya. Kita masih ada waktu sedikit ya, jadi masih ada pertanyaan, saya bacakan lagi. Ini banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan dari Dr. Rusyanti. Pasien yang pernah terinfeksi HPV pada tahun berikutnya dilakukan cek HPV ulang, ternyata hasilnya negatif. Apakah masih ada tempatnya dilakukan vaksin HPV setelah hasilnya negatif? Apa perlu cek titer antibodi dulu sebelum memberikan vaksinasi? Demikian Dr. Andi. Ya. Silahkan Dr. Elfahmi kali mau. Ya, saya kira disitulah pentingnya screening. Masih terdengar suara saya? Ya, disitulah pentingnya screening itu sendiri. Ya, screening itu sendiri kita lakukan untuk mengetahui apakah ada infeksi HPV ataukah tidak ada, ataukah mungkin sudah ada perubahan sel ke arah lesi precancer ataupun kanker itu sendiri. Kalau memang setelah dia pernah terinfeksi kemudian setahun kemudian mungkin habis lakukan treatment, ya tahulah mungkin dilakukan LEDS atau apapun, kemudian setahun kemudian diperiksa HPV-nya sudah tidak ada. Menjadi negatif. Ya, apakah kita hands up saja sudah menganggap selesai? Justru merupakan, kalau menurut saya itu adalah kandidat pasien yang harus kita secepatnya lakukan vaksinasi. Karena diharapkan antibodi yang akan muncul itu nanti tentunya akan lebih aktif mencegah terjadinya penularan infeksi berikut. Kemudian yang kedua tadi titer antibodi HPV, kalau itu untuk program booster biasanya, tapi itu pada penelitian dan itu dilakukan kalau memang diperiksa titer antibodinya rendah baru diberikan pemberian booster. Tetapi kalau tidak ya tentunya tidak, namun itu melalui pemeriksaan titer antibodi HPV. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan itu pada
pasien yang sebelumnya pernah HPV infection, saya kira ya nggak perlu ya. Apalagi kalau dilakukan treatment pasti. Dr. Fahmi, ya. Kedengaran suara saya? Ya, dengar. Ya. Mungkin penanya berpikir apakah mungkin dengan infeksi HPV yang sebelumnya terdeteksi itu telah terjadi kekebalan atau antibodi, sehingga dipikirkan apakah memang masih perlu dilakukan vaksinasi atau tidak. Mungkin itulah. Iya. Tentunya antibodi yang dihasilkan dari vaksinasi itu akan lebih maksimal dibanding antibodi yang terjadi oleh karenanya adanya infeksi secara alamiah. Ya, secara ilmiah itu ada beberapa laporan dikatakan seperti, sehingga pemberian vaksinasi tetap harus kita diberikan. Ya. Mungkin Dr. ADP silakan. Baik, Dr. ADP mungkin menambahkan. Singkat aja, tadi Dr. Ilham sudah menggambarkan bahwa virus itu ada kapsid L1 dan L2. Ya, L2 itu lebih spesifik untuk menghasilkan antibodi terhadap virus, tetapi titernya tidak terlalu tinggi. Maka dia sebenarnya pada infeksi natural, hasil antibodi yang dihasilkannya itu tidak terlalu bagus. Maka diperlukan vaksin dari luar. Nah, sedangkan L1 titer yang dihasilkan lebih tinggi, tetapi ada mekanisme dari antibodi itu tidak semua bahwa dengan infeksi HPV terbentuk antibodi. Ya, itu ada teorinya. Sehingga pemberian vaksinasi juga masih diperlukan. Itu dua alasannya, Dok. Iya, baik. Lihat waktunya dulu. Iya. Sebelumnya pertanyaan masih banyak, tapi berhubung waktunya sudah menarik ya. Selesai ini bagaimana ya? Atau satu pertanyaan lagi boleh ya? Silakan, Dok, satu lagi. Ya, ini satu lagi ya, terakhir ya. Pertanyaan dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Izin bertanya, Dok. Yang pertama, karakteristik apa pada epitel serviks yang membuat HPV high risk lebih potensiasi menjadi kanker dibanding epitel rongga mulut, anus, dan nasofaring? Yang kedua, atas dasar apa penentuan taksonomi HPV berdasarkan nomor? Terima kasih. Dr. Elfahmi tadi itu yang ngeluarin. Iya. Ya, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama, karakteristik apa pada epitel serviks yang membuat HPV high risk lebih potensial? Ya, tadi memang saya paparkan dibandingkan dengan oral, nasofaring dan sebagainya, maka pada serviks itu akan lebih potensial terpapar dengan HPV. Ya, adanya perubahan sel antara squamous columnar giant, pada squamous columnar giant tersebut dengan di daerah transformasi zone tersebut ada peralihan antara sel kolumnar dan sel epitelial. Disitulah yang sering mengalami proses metaplasi, dan sehingga sisi itu, area itu menjadi area yang sangat rentan untuk terjadinya proses infeksi. Kalau kita mengacu pada epitel rongga mulut atau nasofaring, itu rata-rata adalah sel kolumnar, ya, sama semua tipenya pada sel kolumnar. Mungkin sedikit yang hampir sama adalah pada bibir, karena ada peralihan antara sel kolumnar dengan sel epitel. Ya, karena mungkin bibir sering lebih mudah dibersihkan, lebih mudah dirawat kebersihannya, sehingga keterpaparannya mungkin menjadi lebih, walaupun dia terpapar tetapi kerentanannya menjadi lebih kecil. Nggak tahu sekarang karena pola hubungan seksual sudah berubah. Kalau dulu kan genitogenital, setelah merubah ke orogenital bisa saja, bahkan pernah kita dapatkan ada pada infeksi pada faring, padahal di situ adalah kolumnar. Ya, kalau yang kedua tadi adalah yang kedua tentang apa tadi, Dok? Taksonomi. Oh ya, penamaan. Ya, kok pakai nomor itu? Ya, itu Dokter ADP mungkin itu. Penomorannya dari dulu kita dapat nomornya, jadi kita ya. Ya, jadi penomoran itu ada beberapa cara sebenarnya. Ada dari bentuknya, ya. Ada berasal dari golongan yang menginfeksinya, ya. Nah, dan ini adalah berdasarkan pada ada juga yang berdasarkan bagaimana dia bisa
bersifat karsinogenik atau non karsinogenik. Nah, HPV mengambil cara seperti itu. Ya, sehingga digolong-golongkan. Jadi, Dokter Andi, suaranya hilang, Dokter Andi. Aduh, padahal ngomong dokter ini. Dokter Elfami deh coba. Jelas. Ya, seperti itu kira-kira kalau kedengaran. Halo, Dokter Sunyoto, dengar? Enggak ini. Dokter Sunyoto sebenarnya. Ya, sinyalnya bagus, Dok. Tuh. Nah, itu baru kelihatan. Suaranya loh, tidak kedengaran. Ya. Ya, dokter yang sinyalnya, Dok. Kita semua hilang, dokter. Ya. Oh, begitu. Oh iya, mungkin maaf. Iya. Ini suara saya kedengaran masih? Oh, sekarang jelas banget. Jelas ya. Baiklah, sebetulnya masih banyak pertanyaan. Namun karena keterbatasan waktu, sejak awal sebenarnya saya dulu beberapa waktu yang lalu saya mengusulkan waktunya ditambah ya, tapi rupanya tidak disetujui. Karena pada setiap pertemuan sepertinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Ya, tapi tidak apa-apa. Toh kita nanti masih mungkin akan bertemu di lain kesempatan dan bisa menanyakan apa yang masih perlu dipertanyakan ya. Amin. Baiklah, dengan demikian karena waktu sudah selesai, sudah habis, saya selesaikan acara ini. Jadi kita sebagai dokter, terutama yang berkecimpung di bidang onkologi, tentu harus mendukung ya rencana pemerintah, program-program nasional yang akan dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan akan memberikan hasil benar-benar seperti yang kita harapkan. Cita-citakan bahwa cervix ini nantinya akan tereliminasi dari bumi Indonesia ini. Banyak terima kasih Dr. Elfahmi dan Dr. ADP yang telah memberikan banyak masukan kepada kita semua, dan juga terima kasih pada para partisipan yang dengan setia selalu ikut di dalam acara ASHOGI ini. Saya kira cukup sekian. Saya kembalikan ke host Dr. Hairunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa lengkap pemaparan tentang vaksinasi HPV oleh para narasumber kita dan diskusi yang sangat interaktif sekali walaupun mungkin belum semua pertanyaan bisa terjawab. Namun sudah memberikan pencerahan baik secara teori maupun praktis klinisi mengenai vaksinasi HPV. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan moderator kita, Dr. Andi Dharma, Dr. Elfahmi, Dr. Sunyoto, Dr. Brahmana, dan Dr. Tovan. Dan dengan berakhirnya diskusi kita sore ini, tibalah kita di akhir acara. Semoga materi ASHOGI sore ini membawa banyak manfaat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASHOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti ASHOGI seri ke-38 dengan tema penanganan kanker ovarium terdiagnosis pasca operasi tanggal 14 September 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.